没有位，我，魔主大人的气息，是想忤逆魔主的意志吗？属下不敢，本座就饶恕了你这次。这位是秦晨，橘色寄生种子。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wuxen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan kekuatan luar biasa dari Mokara yang sampai membuat semua orang termasuk Qinchen menjadi waspada. Awalnya di saat itu Lord Qinchen inginlah bergerak untuk melakukan baku hantam dengannya. Tapi beruntung tetua duo menghentikannya dan kini mulai melakukan acting yakni melakukan pembicaraan dengan Mokara. Tanpa disangka perbincangan mereka berhasil membuat Moraka merasa tenang dan menghentikan aura kekuatannya. Tetua duo ternyata telah berhasil membuat Moraka mulai mempercayainya. Yang bahkan tidak sampai situ, tetua duo juga memutarbalikkan fakta dengan menyebut kelompok Sang Wujilah yang merupakan pengkhianat klan asing mereka. Sempat terjadi perdebatan sengit akibat tuduhan tersebut. Yang di sana Sang Wuji meminta Moraka untuk tidak mendengarkan omongan tetua duo. Namun demi untuk membuktikannya, tetua duo menyuruh Qinchen untuk mengaktifkan formasi di tempat ini. Selain itu, tetua duo juga menantang Sang Wuji jika benar dia bukan pengkhianatnya. Maka Sang Wuji diminta untuk membangun ulang formasi di tempat ini. Alhasil Sang Wuji jelas tidaklah bisa, yang akhirnya Moraka pun memutuskan untuk melenyapkan mereka dan menyerapnya. Dan terakhir giliran tetua duo yang bertindak dengan mengurus tetua Wei dan tetua Yu, dan kita pun masuk ke cerita barunya. Di episode kali ini memperlihatkan tetua duo yang telah berhasil melenyapkan dua tetua ini dan ia pun langsung menyerapnya. Jelas seperti yang sudah-sudah, kalau dia sudah melakukan penyerapan maka otomatis kekuatannya juga meningkat. Melihat ini kedua wanita yaitu Jiruyu dan juga Chen Xixi, mereka sangat panik dan masih mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Terutama hubungan tetua duo dengan Lord Qinchen. Selain dari tetua duo, di sana Mokara juga merasakan penyerapan dari tetua duo yang sungguhlah lezat. Dia bilang situasi senikmat ini belum pernah lagi dirasakan sejak ribuan tahun yang lalu. Alhasil karena haus akan makanan, maka Mokara kemudian melirik ke arah Qinchen dan yang lainnya. Sontak aja semua wanita menjadi panik dan ketakutan. Dan langsung aja Mokara pun menerjang maju ingin menyerap Lord Qinchen dan yang lainnya. Akan tetapi dari arah samping tetua duo kemudian menghentikannya dan berakhir terpental jauh. Dari sini kita dapat mengetahui jika kekuatan Mokara ini sungguhlah kuat. Terbukti tetua duo saja dengan mudah dipentalkan. Sontak aja Lord Qinchen dan yang lainnya mereka terkejut bukan kepalang. Pada saat ini Mokara sangatlah kesal terhadap tetua duo yang berani menghalanginya. Kemudian tetua duo pun kembali bangkit menuju ke arah Mokara sembari mengatakan kalau Mokara tidak boleh menyakiti Qinchen dan yang lainnya. Karena mereka ini telah berhubungan baik dengan klan asingnya. Yang bahkan pembebasan dari Mokara sendiri tidak lepas dari campur tangan Lord Qinchen. Artinya tetua duo meminta Mokara agar tidak melenyapkan mereka. Namun Mokara tidaklah peduli. Dia malah mengeluarkan kekuatannya menekan semua orang hingga kesakitan. Tapi Lord Qinchen tidaklah takut. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya ingin bersiap melakukan baku hantam. Lagi-lagi tetua duo tetaplah menghentikannya. Dia meminta agar Lord Qinchen menyerahkan ini pada dirinya. Mendengar itu Lord Qinchen pun mengerti dan langsung aja tetua duo tidak lagi menghormatinya. Yang bahkan perkataan tetua mulai memprovokasinya dengan bilang mengenai dirinya yang tadi menghormati Mokara karena dia telah banyak berkontribusi pada klan asingnya.
Namun kini Mokara malah melakukan tindakan di luar batas dan sudah jelas tetua duo pasti menghentikannya. Ia bilang siapapun yang berani menyentuh orangnya maka dia akan melawannya. Sontak mendengar hal itu, Mokara pun menjadi murka dan langsung ia pun menerjang maju. Begitupun tetua duo juga mengeluarkan tombaknya dan pertarungan dilakukan. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi kembali Mokara mampu mendominasi pertarungannya dengan menghempaskan tetua duo dan terus memukulnya dengan telak. Dari bawah semua orang nampak gelisah dengan kini terjadi. Jadinya Jiruyu kemudian menanyakan semuanya pada Lord Kinchen. Dengan santuy, Kinchen pun meminta Jiruyu untuk tetap tenang karena tetua duo ini merupakan klan asing yang telah menjadi bawahannya yang saat ini tidak mungkin untuk berkhianat. Mendengar itu, Jiruyu pun menjadi tenang dan merasa kagum pada Lord Kinchen. Meski begitu tetap aja Jiruyu meminta semuanya untuk bertindak juga dalam menghadapi Mokara ini dan tidak boleh membiarkannya hidup. Namun Lord Kinchen menghentikannya, tidak boleh bertindak gegabah dan harus mempercayakan semuanya pada tetua duo yang pasti dia memiliki rencana. 星辰，这到底怎么回事？ Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba di pertarungan Mokara berhasil menyerang tetua duo dengan memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya. Melihat ini, Lord Kinchen dibuat kaget, begitupun dengan ketiga wanita juga sedikit berteriak. Tentu aja tetua duo pun terjatuh terpental berbaring di bawah tanah. Awalnya Mokara sudah mengklaim kalau dia sudah menang, tapi siapa sangka tak lama dari itu tetua duo membuka mata dan kini mulai bangkit kembali. Dari sini Mokara dibuat kaget dan terus memperhatikannya. Di saat ini terjadi sebuah keanehan pada tubuh tetua duo, di mana terlihat energi merahnya mulai menyebar merasuki ke dalam tubuhnya yang kini membuat Mokara pun menjadi ketakutan. Ternyata baik tubuh dan energi tetua duo itu semakin membesar dan lubang di dalam tubuhnya juga perlahan menyatu kembali. Benar aja aura tetua duo ini bukanlah aura sembarangan. Terbukti Mokara mengenalinya kalau auranya ini sama seperti aura dari bos klan asing mereka. Mendengar itu tetua duo pun mulai kembali berakting yang kini mendekatinya sembari bilang jika dirinya sebenarnya sudah mendapat warisan dari bos klan asingnya. Artinya semua kehidupan klan asing sudah berpindah ke pundaknya, yaitu dirinya lah yang kini bertanggung jawab. Namun siapa sangka Mokara malah melakukan serangan kepadanya yang dimana tindakannya ini apakah dia ingin menantang bos dari klan asingnya. Mendengar ancaman itu seketika Mokara pun menjadi bergetar ketakutan. Langsunglah turun berlutut pada tetua duo sembari bilang jika dia tidaklah berani. Alhasil tetua duo pun memaafkannya dengan dalih Mokara barulah bangkit. 大人的气息，本座已继承魔主大人衣钵，是想忤逆魔主的意志吗？属下不敢，本座就饶恕了你这次。Setelah berhasil menundukkan Mokara, tetua duo kemudian kembali ke bentuk semula meminta Mokara untuk mendekatinya. Di sana, tetua duo memperkenalkan Lord Kinchen dan ketiga wanitanya yang telah bergabung dengan klan asingnya. Di mana status dari mereka ini di masa depan akan berada di atas dari Mokara yang merupakan salah satu raja besar di klan asingnya. Awalnya Mokara tidaklah percaya, menurutnya tidak mungkin status mereka yang adalah manusia bisa melampauinya. Tapi dia pun kemudian menjadi terkejut dikala melihat di dalam tubuh Lord Kinchen terdapat benih parasit emas dan seketika rohnya pun memasuki ke alam bawah sadar dari Lord Kinchen. Selain dari Lord Kinchen, di sana tetua duo juga memperlihatkan Xiansu yang juga memilikinya. Alhasil setelah melihatnya maka dengan otomatis Mokara pun percaya kalau status Kinchen dan yang lainnya pasti akan melampauinya. Tetua duo mengatakan kalau mereka merupakan tokoh penting dari klan asingnya, jadi bukanlah sesuatu yang bisa diusik oleh Mokara. Di sana Lord Kinchen kemudian angkat bicara untuk segera memulihkan kekuatan dari Mokara, di mana jika mengikutinya pastilah akan mendapat banyak manfaat.
Dan karena masalah di tempat ini sudah selesai, maka Lord Qinshan mengajak tetua duo untuk segera pergi dari tempat ini dan setelah itu cerita pun bersambung. Dalam spoiler untuk episode selanjutnya, kita diperlihatkan perjalanan lanjutan dari Lord Qinshan di reruntuhan kuno ini. Pada saat ini, bawahan Lord Qinshan kembali bertambah dengan hadirnya Mokara. Oleh karena itu, karena Mokara merupakan raja dari klan asing, maka dia juga tahu semua area di reruntuhan kuno ini. Alhasil, ia pun mengajak Qinshan ke tempat yang paling fenomenal dan langsung aja Lord Qinshan memasuki pada sebuah alam tidak berujung yang masih menjadi misteri. Di dalam sana diperlihatkan adanya sebuah formasi artefak yang masih aktif yang tentu ini merupakan formasi inti dari reruntuhan kuno. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Lord Qinshan akan kembali mendapatkan harta karun yang besar ataukah ia akan kembali mendapat sosok bawahan yang kuat lagi? Jika penasaran, Mimin akan kembali lanjutkan di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.